Yesus disambut di gerbang Yerusalem. Umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem. Umat bagai lautan dengan palma di tangan. Kemuliaan dan seru Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Raja. Selamat pagi buat anak-anak kami semuanya, baik yang di rumah maupun yang sudah hadir di sekolah. Seperti biasanya, sebelum kita mulai aktivitas kita terlebih dahulu berdoa. Marilah kita tandai diri kita dengan salib kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik dan Maha Pengasih, Engkau datang ke dunia untuk menebus dosa manusia dengan wafat di kayu salib. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat selalu ingat untuk berani menghadapi dan memanggul salib kehidupan dengan tetap teguh dalam iman yang berasal dari-Mu sendiri. Sebab Engkaulah Tuhan kami, penyelamat kami, yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mendengarkan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu. Lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya, siapa yang dimaksudnya? Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid-murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudnya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas, karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah aku katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang.
Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi. Engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Sahut Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita hening sejenak untuk merenungkan bacaan Injil tadi. Meskipun pernah hidup bersama dalam tempo yang cukup lama, namun Yudas Iskariot mengambil jalan lain untuk mencari kehendaknya sendiri. Dia tidak cukup kuat untuk bertahan dalam rencana baik yang diajarkan oleh sang gurunya. Dia menempuh jalan pengkhianatan. Dia menjual sang gurunya sendiri. Apakah kita juga tega menjual sang guru dan iman kita hanya demi jabatan, uang, pamor, atau kesenangan pribadi lainnya? Nah, anak-anak kami yang terkasih, kita sebagai siswa-siswi tingkat SD, kita sudah mendengarkan tadi bacaan dari kitab Yohanes. Seperti Yudas, apakah kita sebagai siswa-siswi SD meneladani sikap Yudas atau perbuatan Yudas yang tega menjual gurunya hanya demi jabatan? Mari kita renungkan. Anak-anak kami bukan untuk mencari atau mengejar jabatan, tetapi masih belajar. Apakah anak-anak kami sudah rajin belajar? Sudah jujur mengatakan kepada orang tua dan guru bahwa tugas-tugasnya sudah selesai? Nah, mari kita renungkan dalam hati kita masing-masing, dan mari kita buat niat kita untuk hari ini. Yesus yang baik, hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Semoga kami menjadi mampu dan berusaha untuk menjadi murid yang setia, mengikuti guru-guru kami, menerima pelajaran dengan baik, melaksanakan tugas-tugas kami sebagai siswa-siswi SD, tidak berbohong, supaya kami menjadi pengikut-Mu yang setia. Kami tidak mau mengikuti Yudas Iskariot sebagai murid pengkhianat. Yesus yang baik, inilah niat kami pada hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, terangilah hari ini dengan rahmat-Mu. Terimalah rasa syukur dan persembahan dari kesalahan dan perbuatan dan niat baik kami yang kurang sempurna pada hari ini. Semoga kami dapat belajar dengan baik, beraktivitas dengan baik dalam damai-Mu, dan dapat melaksanakan segala aktivitas dengan penuh semangat, konsentrasi, segar, menyambut fajar dan hari yang baru demi Kristus, Tuhan dan Pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih.